semuanya, kembali lagi bersama saya Fadina. Selamat datang di podcast Suara Asik. Sebelum masuk di podcast pada kali ini, kalian udah tahu belum nih tentang pengertian sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal? Nah, pada kali ini ayo kita sama-sama belajar dan sharing satu sama lain. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani dua narasumber kita. Halo. Gimana nih kabar hari ini? Baik gak? Baik banget sih. Tapi kok kelihatannya capek banget? Iya, habis dari sekolah. Kempar gitu. Iya ya. Dari tadi kompak ya jawabannya ya. Iya, semangat kembar sih. Jadi di sekolah tuh ngapain aja sih? Belajar dong. Kalian udah kelas 9 ya? Udah mau lulus dong? Iya ya. Udah ada kepikiran di SMA? Udah sih. Soalnya kan bentar lagi nih. Gak lama lagi loh. Tinggal tugas sama portofolio gak sih? Benar. Capek banget. Capek banget portofolio. Tapi seru dong tadi sekolahnya. Iya dong. Seru dong. Kan ketemu teman-teman. Bisa belajar bareng. Tapi seru gak sih kalau misalkan kita podcast bareng-bareng? Seru banget sih, karena kali ini kami diundang ke podcast Suara Asik untuk sama-sama bercerita dan sharing tentang apa itu sistem kegerabatan matrilineal dan patrilineal. Jadi kali ini kami semangat banget sih. Tapi sebelum masuk di podcast pada kali ini, aku mau dong kalian, tadi kan katanya kembar nih. Coba dong dikenali namanya. Ya boleh. Perkenalkan, nama aku Chelsea Olivia. Halo, perkenalkan nama aku Misha Alicia. Jadi, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Iya, betul. Sebelumnya kalian tahu gak sih tentang sistem kekerabatan? Kalau kalian gimana, tahu gak? Tahu dong. Nah, kalau udah tahu, kita tanya langsung ke Chelsea. Oh, Olivia. iya. Ayo dong Chelsea dijelasin. Oke, jadi sistem kekerabatan itu adalah hubungan kekeluargaan yang mengambil garis keturunan dari ayah, ibu, ataupun keduanya. Nah, ini sangat berperannya dalam struktur sosial. Nah teman-teman, sekarang udah tahu kan sistem kekerabatan itu seperti apa. Bahwa setiap orang itu memiliki budaya dan adatnya masing-masing. Dan itu sangat berperan penting bagi sosial ya. Ya, sama. Sekarang kita lanjut aja ya ke pertanyaan inti. Siap gak nih? Siap dong, siap-siapin aja. Sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan inti, yaitu tentang sistem matrilineal. Coba dong Chelsea dijelasin apa itu. Oke, jadi sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu adat masyarakat di mana mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Nah, kata matrilineal ini sering banget loh disamakan dengan matriarkat ataupun matriarki. Padahal memiliki arti yang berbeda loh ya. Kata matrilineal ini berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan lineal yang berarti garis. Jadi matrilineal mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Ingat ya teman-teman. Ya. Sekarang aku mau nanya ke Bisa ya. Ya, Boleh ya. Tentang arti dari kata matriarkat. Oke, jadi arti matriarkat memiliki dua arti dalam bahasa Yunani ini. Nah, mater itu artinya ibu, sedangkan arche itu artinya pemerintah. Jadi matriarkat berarti kekuasaan yang berada di tangan ibu atau di pihak perempuan. Jadi di sistem ini menempatkan ibunya sebagai penentu garis keturunan dan anak akan mengikuti ibunya serta kerabat ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Jadi laki-laki yang menikah dengan perempuan, tapi biasanya pihak perempuan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan laki-laki. Berarti gak terlalu beda jauh ya artinya. Kayak masih ada hubungan. Ya, sedikit lah sepertinya. Selanjutnya mungkin teman-teman belum tahu nih lawan dari matriarkat itu matrilineal itu adalah patrilineal.
sekarang aku mau nanya ke misal lagi ya tentang apa sih itu patrilineal? Oke, jadi patrilineal memiliki arti suatu ada masyarakat yang menyatakan alur keturunan bagian dari pihak ayah. Nah, biasanya biasanya tuh adat patrilineal tuh lebih sering digunakan dibandingkan matrilineal yang lebih jarang digunakan. Udah ya. Habis itu beberapa hal yang harus penonton tahu nih. Ada hal yang mencirikan sistem kekerabatan patrilineal. Kita tanya aja langsung ke Chelsea Olivia ya. Chelsea, ayo dong sebutin ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal. Aku jelasinnya matrilineal ya. Ya patrilineal, Michelle aja yang jelasin. Jadi aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal. Jadi pada sistem ini garis keturunan dari ibu lebih dianggap penting dibandingkan ayah. Dalam urusan warisan juga orang-orang dari keluarga ibu akan mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan keluarga ayah. Nah, jika ada anak laki-laki di dalam keluarga, dia akan lebih mengikuti marga ibunya dan tidak mengikuti marga ayahnya. Marganya akan sama dengan saudara laki-laki dari ibunya. Jadi berdasarkan penjelasan dari Michelle dan Chelsea, pasti kelihatan dong perbedaan dari sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Itu seperti apa? Yang pertama itu ada garis keturunannya. Patrilineal ditentukan oleh garis keturunan bapak, sementara matrilineal oleh garis keturunan ibu. Yang kedua ini pembagian harta warisan ya. Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, harta warisan jatuh ke tangan pria, sedangkan dalam patrilineal itu adalah harta warisan akan dibagi ke anak perempuan saja. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri patrilineal. Jadi ada ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal, yaitu penelusuran garis keturunan dilakukan melalui garis keturunan laki-laki. Lalu laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarga. Selanjutnya ada anak laki-laki mewarisi harta dari ayahnya, dan keluarga dan pihak perempuan memiliki peran yang terbatas. Jadi kalau misalkan matrilineal kan itu dari marga ibu ya, sedangkan patrilineal itu diambil dari marga ayah. Jadi tergantung dari suku yang diambil aja ya. Ya benar. Aku mau nanya nih ke Michelle dan Chelsea aja deh. Keluarga kalian itu menerapkan sistem kekerabatan apa ya? Kalau aku sih sistem kekerabatan patrilineal karena aku adalah suku Tionghoa. Sama nih, aku juga nih, kalau di keluarga aku juga sistem kekerabatan patrilineal karena saya juga orang Tionghoa. Oh, sama ya sebenarnya. Iya, sama. Kembar-kembar. Ya. Kalian pasti ada marga dong dari masing-masing keluarga ya. Oh Iya, iya ada dong. dong. Kalau aku nggak ada loh. Kok bisa? Kok bisa? Karena aku kan bukan dari suku Tionghoa asli gitu. Oh, kamu sukunya apa emang? Daya. Oh, Daya. Campuran kah? Iya campuran sih. Oh, Cuman jadi- emang nggak disiapin aja harganya sama Oh, keluarga. pantesan. Aku dulu juga pernah pas kecil nggak tahu tentang apa itu sistem kekerabatan. Aku sempat mikir, kok bisa sih ada marga-marga kayak gitu? Buat apa ya sebenarnya? Aku nggak tahu loh. Oh iya. Mana mama aku bilang kan kalau marga itu diambil dari papa. Iya, benar-benar. Iya. Dan sekarang juga baru tahu. Kalau Michelle ada nggak nih pengalamannya waktu kecil? Ada dong, dulu aku juga nggak tahu kenapa orang tua ada kasih aku marga nih. Nah, pas aku besar nih, kok tahu nih, ternyata yang marga yang dikasih orang tua aku merupakan yang ada di sistem patrilineal. Iya. Ternyata sama-sama menganut sistem patrilineal ya kalau suku Tionghoa. Dulu kan nggak tahu ya tentang sistem-sistem Iya kan. Sekarang banyak belajar. Kalau kameramen gimana nih? Ada nggak? Kameramen baru tahu. Kalau marga ada sih.
Oh ada. Ya. Saya aja nggak tahu ya namanya. Kayak nggak terbuka banget. Iya. Keren sih ini hostnya aja nggak ada warga ya. Saya sendiri Beda-beda. kayak terasa zolimi ya. Beda gitu ya. Ya pasti kalian tahu gak sih tentang suku-suku yang ada di Indonesia itu nggak memiliki sistem kekerabatan? Oh iya. Kalian tahu gak nih tentang suku-suku apa aja yang Iya. Tahu sih karena kami udah belajar. Ada nih suku-suku Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal. Itu ada suku Minangkabau yang lebih dari 6 juta orang yang merupakan masyarakat terbesar di dunia. Nah, di mana garis keturunan berasal dari pihak ayah yang berasal dari pihak ibu. Nah, garis keturunan dirujuk kepada ibu dan klan atau marga yang dari ibu. Jadi ayah akan dianggap sebagai tamu dalam keluarganya, tetapi kekuasaan juga penting nih dalam aspek ekonomi. Tapi kalau pria dari pihak perempuan akan mengontrol kekuasaan pada komunitasnya. Iya. Yang selanjutnya adalah suku Enggano. Nah, suku Enggano juga menerapkan sistem kekerabatan matrilineal nih karena jadi suku Enggano ini merupakan penghuni asli dari Pulau Enggano. Nah, teman-teman tahu gak nih kalau Pulau Enggano itu adalah wilayah terluar dari Indonesia, salah satunya. Jadi, suku Enggano ini menetapkan wanita sebagai pewaris suku. Setahu aku sih, suku Enggano menerapkan sistem kekerabatan matrilineal karena sering terjadinya perang antar suku dan kegiatan para lelaki. suku Enggano ya? Iya. Enggano atau apaan sih? Suku Enggano itu adalah ya suku Oh, suku. di Pulau Enggano. Itu kan merupakan suku tertua gak sih yang di Sumatera? Oh iya benar. Kayak pernah dengar ya. Sering dengar sih kayaknya ya. Cuman kayak emang udah kuno banget gak sih itu suku? Iya kayaknya. Udah lama banget ya. Termasuk pulau terpencil gak sih itu? Mungkin ya. Coba. Biar nggak tegang guys. Ya jangan tegang ya. Santai-santai. Ya jelas. Soalnya ini kalian bakal menemani kita 30 menit ke depannya. Iya, masih lama nih guys. Iya, selamat nih. Kayak ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau suku-suku di Indonesia yang menerapkan sistem patrilineal itu apa aja nih? Ada suku Tionghoa nih yang dimana nama keluarga atau marga dari ayah turun ke anak-anaknya, termasuk anak laki-laki juga. Biasanya anak laki-laki juga berperan untuk menjaga dan meneruskan garis keturunan. Oh, udah. Dia nge-like ya guys. Agak pendiam gitu ya. Ya. Pendiam. Pendiam banget. Kalem. Masih ada nih yang suku Oh, masih Batak. ada. Apa sih? Apa? Udah bingung ya. misalnya. Ya, agak bingung nih. Suku Batak itu memberikan posisi wanita yang di bawah sehingga kekuasaan dan hak waris. Agak ngelek nih sayang nih. Udah boleh kalau dilanjutin aja. Dilanjutin aja. Lupa ya guys. Jadi bagi kalian yang apa ya kayak ngerasa kurang ya jadi Ya. Karena memang banyak banget ya suku yang mengandung sistem kekerabatan itu. Iya. Iya. Itu. Ternyata dari sini kita tuh nggak hanya belajar tentang suku di Indonesia yang menerapkan kan. Aduh siapa ya? Bukan Siapa tadi ya? Biasa. Aja lah. Sorry ya. Iya. Kayak ada orang iseng.
ternyata kita nggak hanya belajar tentang suku-suku di Indonesia yang menerapkan sistem kerabatan matrilineal dan patrilineal, tapi ada juga suku daerah lain di dunia yang menerapkan sistem-sistem ini loh. Oh, enggak. Ya, tahu sih beberapa ya. Ada satu suku di Cina, yaitu suku Mosuo yang tinggal di sekitar daerah Danau Hulu di China. Jadi mereka ini menerapkan sistem kekerabatan matrilineal. Mereka ini memiliki suatu adat yang unik, yaitu walking marriage. Jadi seorang pria ini akan saat malam hari ini akan datang ke rumah wanita dan kembali di pagi hari. Nah, anak yang lahir dari pernikahan ini biasanya akan mengikuti ibunya dan termasuk ke dalam keluarga ibunya. Jadi orang tuanya ini tidak tinggal bersama secara permanen. Unik banget ya. Unik. Unik ya. Jadi itu nama orangnya ya? Walking. Enggak, itu walking marriage. Nama apa ya? Adat budayanya. Walking Mary. Menikah berjalan. Oh Jarang iya. dengar banget nggak? Biasanya wanita ini memiliki hak untuk memilih prianya ya, biasanya. Jadi disebut walking marriage. Menikah berjalan. Aku juga ada Minangkabau. Minangkabau. Minangkabau di daerah-daerah lain gitu loh yang menerapkan sistem ini. Kalau Minangkabau di Indonesia. Lanjut ayo guys. Santai aja. Jadi ini Ada paling lucu aja sih. Bentar ya, ada barang jatuh nih. Oke. Udah biarin aja. Nanti Hati-hati kepalanya. Bikin berantakan. Susah banget ngambilnya ya. ambil lagi gak sih? Ya ini ya tahu apa. ini buat apa ya? Ini kayaknya kameramen deh yang naruh ini Ya kan, sembarang. Ini aku simpan di sini. Simpan aja ya. Tahu. Simpan di sini kan? Simpan aja dulu. Oh iya, kan ada juga loh suku yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal di daerah lain. Nah, ini siapa sih tahu nih? Ada suku Zulu. Ah iya, suku Zulu ya. Zoo. Boleh dijelaskan dong? Di mana garis keturunan itu yang berasal dari pihak ayah. Nah, biasanya ada laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nama keluarga dan mengelola harta serta menjalankan upacara keagamaan dan adat. Nah, di sistem pernikahan ini ada lobola atau mas kawin yang diberikan oleh diberikan oleh pria ke keluarga perempuan. Nah, setelah pernikahan nanti perempuan akan mengikuti bagian dari keluarga suaminya dan garis keturunan suaminya. Dan anak yang dilahirkan juga mengikuti bagian keluarga suaminya serta marga dan garis keturunan juga sama ke ayahnya. Berarti banyak banget ya suku yang di daerah lain juga sama-sama di Indonesia, kayak di Indonesia juga menerapkan sistem kekerabatan ini ya. Saya dari ada suku dulu ada apa? Aku tahu sih satu, ada suku Dinkai. Dinka. Nah, suku ini nih tinggal di apa ya? Suku Dinka ini Sudan Selatan. Nah, dia nih menerapkan mas kawin yang lumayan unik ya. Jadi dia tuh
Biasa lelaki memberikan mas kawin berupa ternak, yaitu khususnya sapi ya. Sangat unik ya mas kawinnya. Nah, jadi lelaki ini memberikan kepada wanita sebagai mas kawin. Nah, anak yang lahir dari pernikahan ini akan tinggal bersama keluarga ayahnya juga ibunya. Mereka akan pindah bersama keluarga ayahnya dan menjalani hidup juga. Jadi yang memimpin itu adalah ayahnya, yang memimpin sebagai kepala keluarga dalam mengatur keuangan, warisan, dan segala macam ya, contohnya. Ya, jadi Jujur ya, sebelumnya kayak aneh-aneh gitu loh. Makin kesini kok makin unik ya namanya. iya, unik-unik banget kan. Jarang didengar gitu loh. Iya, tingkah aku aja. Iya. Sebelumnya sih kurang tahu ya. Iya, sebelumnya kan kalian Hmm, pasti juga kayak nggak tahu ya itu suku-suku apa aja. Iya, kita kan masih banyak. mana suku di Indonesia masih banyak banget kan. Belum semua kita tahu. Yang suku. Tahu dong. Nanti tahu nih belajar tentang sistem kekerabatan patrilineal. Iya kan, seru banget loh karena kita bisa mengenal banyak suku adat di dunia. Nah, Mana unik-unik banget ya sama Lucu, haha. kaget loh. Kayaknya sih aku lebih masuk ke material sih. Matrilineal, kenapa dong? Boleh dong dijelasin. Ayo host. Iya dong, harus banyak banget Host, ya. host. Nah dari Garis keturunannya emang udah langsung dari ibu gitu loh. Jadi tapi kalau nggak ada emang nggak ada. setahu aku suku Dayak itu kan menerapkan dua garis keturunan ya, maksudnya tuh dari ayah dan ibu. Jadi keduanya setahu aku sih ya. Kalau Tionghoa apa Tionghoa? Hah? Tionghoa. Kalau Tionghoa kan tadi patrilineal. Dari ayah ya. Iya dari ayah. Ah. Soalnya ini kan campuran ya. Kalau ibu saya sama ayah saya kan Cinta ya kalau orang bilang. Apa? Cina Daya. Oh. Oh. Cinta Daya. Jadi itu lebih ke ibu sih. Kalau misalkan emang keduanya itu sama-sama Daya pasti Daya banget, daya. kalau campuran tuh apa dong? Daya Cina. Campuran apa dong? Apa ya? Aku pernah dengar sih. Cuma ya namanya agak susah ya. Agak dalam bahasanya. Iya. Kita nggak sejauh itu sih belajarnya. ini kan hanya yang ada di Sebenarnya dari marga-marga kita ini turunan dari nenek moyang ya. Pasti kita nggak tahu gen berapa sih ini kan, generasi keberapa nih? Gen menaliar Nggak tahu gen udah keberapa ya. Soalnya tuh banyak banget kan. ya banyak dong. Iya. kalian gen apa? Nah, kita gen Z. Gen Z dah. Udah dewasa guys. Apa gen milenial? Atau gen apa? Gen Skibidi, Sigma. Gen CBD ya. Mewing. Mewing dulu kan. Ayo mewing. Sekarang suka mewing ya. Ditunjukin dong mewingnya. Aduh, Wih, seru ya, makin asik. ya makin asik kan. Podcast itu gak cuma serius ya ngomong-ngomong. Iya. Kita juga bisa bicara santai, Bercanda. tawa. Seru banget kan. Oh iya, boleh jelasin dong gimana sih keluarga kalian menerapkan sistem kekerabatan patrilineal? Coba dari kamu Michelle. Gimana nih? Gimana nih menerapkannya? Gimana ya? Kamu dulu deh. Ya udah aku dong. Kepalanya dulu ya. Oh harus aku Oke. dulu ya. Ya jadi di keluarga aku sih CA. biasa papa aku yang jadi kepala keluarga juga biasa kalau ada apa ya pendapat juga
kami sama-sama apa ya berbicara, terus bapak aku yang mutusin gitu. Jadi kan ada ya. C Alicia. Biasanya sih gitu ya, jadi kayak ayah tuh yang lebih berperan penting lah ya dalam keluarga. Kepala keluarga. Kayak mengurus segala macam urusan rumah tangga. Kalau mama kan biasanya lebih banyak kayak lebih ke anak iya. masak gitu ya. Cuci baju. Kamu gimana nih? Ayo makin. Saya harusnya nanya ke Misel. Ingat dulu. Iya, Misel hadir. Ya dulu, tak apa-apa. Ayo dong. Bertiga dong. Mau sweet gak sih? Udah dulu dong. Biar makin sweet dulu coba. Yang paling Ada, dulu. nggak apa-apa. Jadi host yang nanya. Iya, host dulu dong. Ya, Ayo dong. dong. Harusnya udah hobi aja lah sih. Kebelet weh. Iya coba hobi pak, sweet. Ini siapa dulu nih? Host, ayo dong host. Iya kamu coba deh kamu jelasin. Kamu kan narasumber ya kita di sini. Gimana ya kalian jelasinnya saya? Kalau saya sih kayaknya lebih keduanya sama-sama berperan penting sih. Iya kak. Sama-sama bicara. Kayaknya kameramennya nih mode-mode pengen kencing ya. Coba saya kayak gitu. Kasihan kameramennya, ya enggak? Jangan gitu dong. Kalau di keluarga Cepat aku dong, ada selesain mama- dong. Mama saya sih yang Ah. peran penting, biasanya bekerja. Dan mama saya kan rumah tangga. Berarti sama sih sebenarnya. Sama terus ya kayaknya. Soalnya kan mereka Tionghoa nih. Oh iya, Tionghoa iya. banget. Pasti lebih ke ayah dong. Iya. Menurut kamu Iya. Tionghoa tuh seperti itu guys. Iya. Nah, Sebenarnya bingung nggak sih dari mana sih asal muasalnya kok bisa ya kayak ada sistem kekerabatan ini? Kan sama-sama bingung sih harusnya. Itu dari awal tuh Udah diterapkan ya dari suku kita sendiri. Jadi kita sendiri juga kurang tahu ya. kayak dari ada istiadatnya. Udah lama banget sih dari leluhur kita kan udah diterapkan. Bukan. Jadi kita lanjutin aja gitu sistem kekerabatan. kita diskusinya udah ada. Apanya? Oh iya tentunya. Udah lama banget tuh. Iya. Jadi tiap suku tuh kayaknya menganut semua ya, punya sistem kekerabatannya sendiri. Nah, ya Masih banyak lagi. teman-teman pasti juga punya marganya sendiri dong. Coba deh kalian cari tahu apa sih yang kalian anut itu sistem kekerabatannya. Kalau nggak tahu boleh nih tanya ke mama papa atau apa gitu tentang marga kalian. Saya kalau nggak tahu tuh kayak aneh ya. Iya, aneh ya, bingung sendiri Iya, juga. bingung sendiri, ya. Padahal kan biasanya orang ada ya. Iya, ada. Boleh kali lanjut. Iya. Kalau kamu nih, emang dari dulu tuh nggak dikasih tahu ya marganya tuh. Emang harus dikasih tahu. Emang Daya gak ada marga? Harusnya semua suku ada marga Ya, guys. suku Dayak juga suku Tionghoa. Mungkin saya nggak tahu nih. Jadi saya yang dimojokin. Ada ya marga dari suku Dayak. Banyak Masih sih ada, ada, masih kan biasa tuh marga-marganya. Wah, banyak banget, nggak bisa diingat. Mungkin dari itu gak sih? Mungkin ibu sih yang punya. Ibu, oh berarti dari ibu Iya, ya. ada kan. Oh. Ayah juga pasti punya dong kan marganya. Iya pasti dong. Harusnya marga harusnya keturun temurun ya. Iya, turun yang turun dari orang tua. Biasanya kita manggil nama orang tua itu pasti ada nama Biasanya ada juga yang namanya itu kan nama aslinya itu diletakin marga orang tuanya. Kalau kayak kita kan nggak ada nih Nggak ada. namanya, ya udah nama panjang aja kan. Kalau marga tuh nggak dikasih tahu, cuma keluarga aja sih yang tahu kan. Bisa kalau suami istri kayak suami istri pasti marganya ikutin suami gak sih? Iya, Biasanya harusnya ngikutin suaminya
Itu kalau matrilineal sih, kalau patrilineal kayaknya ngikutin istrinya. Kayak bisnis harusnya kan kayak Iya, kan matrilineal sama patrilineal. perbedaan nggak jauh. Oh, beda jauh. Kalau zaman sekarang sih nama ya itu ngikutin tren ya. Iya, biasanya nama depannya wah Inggris banget ya namanya. Kalau Jonathan. belakangnya, udah marganya aja. Jason. Emang ada ya orang gitu? Ada banyak banget Banyak kalau banget kalau zaman ya sekarang. enggak. Biasanya yang belakangnya tuh marga Ada Inggris-Inggrisnya ya kan. Iya. Udah bagus-bagus kan di depannya, di belakangnya ada marganya gitu. Tapi biasa anaknya beda loh marganya. Ya enggak sih? Marganya beda. Kayak Kayak nggak ayah ibunya beda, anaknya beda gitu loh marganya. beda. Jadi itu kayak Pusing tergantung. mungkin dibuat untuk keluarga. Ya mungkin karena udah beristri dan suami, maksudnya kayak mungkin karena udah bersama kayak suami istri, mungkin apa ya, nggak ngerti deh, nggak masuk Tapi otak jujur aku. ya, kayaknya yang memang paling jarang itu dilihat kayak matrilineal nggak sih? Iya, Kebanyakan rata-rata tuh patrilineal. matrilineal kan? Iya. Nah, di sekitar kita kebanyakan kayak ayahnya yang memimpin gitu. Iya, kepala keluarga. Kira-kira teman-teman lain berapa sih seperti apa ya? Kayaknya Komen beragam di sih, bawah. ada yang dari keduanya, ada yang ayah dan ibu. Sigma. Ya, Ya nih panas Salah apa enggak sih kameramen sebagai kita saudara benar dari sini. nggak siapin minum? apa gak ada AC ya ini ya? Nih minum. Wow, dari kameramen nih. Tapi kalau yang tadi dari penjelasan yang suku Moswa itu ya, aku masih keinget deh. Kayak kok unik banget ya kan? Kayak mereka tuh nggak tinggal satu rumah kan, suami dan istri. Suaminya datang pas malamnya doang, ada pergi pas paginya. Itu unik banget ya. Itu Beban. langsung kayak diusir gitu ya. Soalnya kan biasa ya kalau suami istri itu mereka tuh bersama ya kan, tinggal bersama, mempunyai anak. Sedangkan ini tuh anak laki-lakinya kalau punya anak malah mengikuti keluarga dari ibunya. Kayaknya teman-teman udah paham deh tentang sistem Iya, udah paham kayaknya ya dari penjelasan kami juga dari marga-marga tentang suku kalian. Boleh lah kalau kalian penasaran dicari-cari lagi tentang suku kalian dan apa sih sistem kekerabatan yang kalian terapkan itu. Nah, boleh nanya juga ke orang tua kalau kalian penasaran. Soalnya menurut kami ya, menurut kita tuh seru banget gak sih kalau tentang topik kayak gini tuh. Oh jelas seru dong. Kita bisa mengenal banyak suku di dunia, juga di Indonesia. Nah, Awalnya kayak iya. Iya, tegang. Awalnya mungkin tegang, kan. Tapi semakin banyak kita belajar hal baru, jadi wawasan kita makin luas, ya kan? Ingin tahu. Belajar seperti ini juga sangat seru ya kan, tentang penting juga. Karena ini tuh sangat berperan penting ya dalam kehidupan sosial kita, dalam masyarakat. Ya intinya nggak lepas lah dari masyarakat. kadang juga kalau misalkan kita nggak tahu apa itu sistem dari kitanya sendiri gitu kan, itu jadi ngerasa berbeda gitu loh dari masyarakat yang lain gitu kan. Sedangkan dia tahu dong apa itu sistem-sistem Iya, kekerabatan. kan. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus cari tahu nih. Kita juga sebagai suku bangsa Indonesia pasti semua kayaknya, ya semuanya kayaknya punya ya. Dari tiap keluarga. Karena budaya kita itu juga banyak ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Jadi gimana nih? Gimana nih? Pasti paham ya sebenarnya nih untuk masuk. Kayak udah Ya. ya. Semoga sih sudah paham dan bisa membantu kalian untuk belajar tentang sistem kekerabatan ya. Ya. Gimana nih host? Udah oke belum? Udah oke gak sih? Iya nggak kameramen?
Oke, sekian dari acara podcast Suara Asli. Thank you. Bye. Sampai jumpa lagi. Aduh, data. Bentar.